Di sini saya akan menjelaskan analisis dan juga tanggapan saya terkait dengan argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila. Untuk bagian pertama, saya ingin menanggapi argumentasi Rocky Gerung yang mengungkapkan sebuah metafora sila Pancasila pada Gedung Notonegoro yang menempatkan sila pertama atau sila ketuhanan pada lantai kelima atau lantai ketuhanan, dan lantai dasarnya atau di lantai bawah itu merupakan lantai keadilan. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak mencapai pada sila ketuhanan, tetapi kita sudah mencapai pada tahap keadilan dan juga merakyat. Nah, di sini saya menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap argumentasinya Rocky Gerung, karena menurut pendapat saya bahwa sila-sila pada Pancasila itu tidak punya kedudukan yang lebih tinggi antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, melainkan antara sila yang satu dan sila lain itu mereka saling mengisi dan juga saling menjiwai. Karena menurut Notonegoro bahwa sila pertama itu landasi sila kedua landasi sila ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menanggapi argumentasi Rocky Gerung yang kedua, di mana beliau mengungkapkan bahwa sila-sila yang ada pada Pancasila itu bukan merupakan hasil dari bangsa Indonesia itu sendiri, melainkan hasil impor dari negara-negara barat. Dan beliau pun juga menjabarkan secara detail kelima sila pada Pancasila tersebut sebagai pembuktiannya yang berasal dari negara barat. Jadi pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung syarat konsep monoteisme atau percaya terhadap satu Tuhan di sini berasal dari negara barat, sedangkan bangsa Indonesia sejak dahulu di sini meyakini adanya konsep dinamisme, animisme, dan juga politeisme atau yang percaya kepada banyak Tuhan. Dan juga peradaban agama pun juga berasal dari negara barat, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwasanya sila ini tuh berkaitan dengan konsep humanisme yang juga berasal dari negara barat, bahwa konsep humanisme di sini tuh lahir pada saat terjadinya revolusi Prancis. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang berkaitan dengan konsep nasionalisme yang menurut Rocky Gerung pun juga berasal dari negara barat, bahwasanya konsep nasionalisme di sini dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Jerman yang bernama Immanuel Kant. Lalu pada sila yang keempat, yang syarat akan nilai kerakyatan dan juga demokratis, ini juga merupakan paham dari negara barat, karena Indonesia itu kan pada zaman dahulu dipimpin oleh kerajaan dan juga kesultanan, di mana untuk memilih seorang pemimpin ataupun raja itu tidak menggunakan cara demokratis, melainkan dengan garis keturunan dari sang raja. Selanjutnya sila yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang di mana bahwa Soekarno pun baru mengetahui konsep keadilan di sini setelah beliau mempelajari konsep Marxisme yang berasal dari negara barat. Sehingga Rocky Gerung menyimpulkan bahwa kelima sila dalam Pancasila itu tidak berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, melainkan hasil impor dari negara-negara barat. Dan dari hasil analisis saya terhadap video argumentasi tersebut adalah pada hakikatnya Rocky Gerung di sini tuh ingin menyampaikan bahwa bangsa Indonesia itu sangat menggilai akan keaslian Pancasila atau sangat mendewakan Pancasila, sehingga dapat menimbulkan adanya sikap apatis. Jadi sebenarnya tujuan Rocky Gerung ya di sini menurut saya dalam menyampaikan argumentasi tersebut adalah supaya bangsa Indonesia itu tidak bersikap apatis dan juga chauvinisme atau punya nasionalisme yang berlebihan, yang sehingga pada akhirnya di sini tuh dapat merusak keberagaman yang ada di Indonesia. Secara historis yang dimana Rocky Gerung di sini menyampaikan bahwa sila-sila pada Pancasila itu tidak berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, saya di sini kurang setuju. Namun saya juga tidak yang 100% menyalahkan argumentasinya beliau. Namun menurut pendapat saya bahwa nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak kerajaan-kerajaan Indonesia itu berkuasa. Ini bisa dilihat dari penerapan nilai-nilai kehidupan di masyarakat pada saat itu, yang dimana mereka sudah menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai yang sesuai dengan yang Pancasila yang kita ketahui sekarang. Namun tidak dapat dipungkiri ya bahwa ketika para pendiri bangsa atau the founding fathers mereka merumuskan dasar negara bagi Indonesia pada saat itu, mereka pasti juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dari luar, yakni konteksnya dari negara-negara barat.
yang dimana pemikiran-pemikiran tersebut juga pastinya disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Karena pada hakikatnya bahwa nilai-nilai pemikiran yang berasal dari luar itu oleh para pendiri bangsa itu digunakan sebagai kerangka berpikirnya mereka atau framingnya mereka dalam menciptakan dasar negara. Sedangkan nilai dasarnya itu tetap berasal dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dan selain itu juga bahwa Pancasila itu bersifat dinamis atau tidak tetap, atau dengan kata lain Pancasila itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Untuk argumentasi selanjutnya, Rocky Gerung di sini menyampaikan pendapatnya tentang ateisme yang diizinkan oleh Pancasila. Dan beliau pun juga memiliki dua landasan kenapa beliau menyampaikan opini tersebut, yakni karena di sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan konsep humanisme atau stop mengonsumsi teologis atau yang berkaitan dengan ketuhanan. Dan yang kedua itu adalah pada sila keempat yang berkaitan dengan nilai demokrasi yang bermakna tentang kebebasan sekalipun untuk tidak memeluk agama apapun. Nah, dalam analisa saya di sini saya menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap argumentasinya beliau karena menurut saya sudah jelas bahwa di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bahwa hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu percaya akan keberadaan Tuhan yang sangat bertentangan dengan konsep ateisme yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Jadi bangsa Indonesia di sini itu memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan juga kepercayaan yang diyakininya dan melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Dan dari pendapat Rocky Gerung bahwa hal ini tuh bisa dikaitkan dengan sila kedua maupun sila keempat, di sini menurut saya sangat tidak tepat dikarenakan kedua sila tersebut tidak mengandung unsur nilai ketuhanan, melainkan bahwa sila kedua juga sila keempat di sini tuh menjelaskan tentang hubungan antar manusia, bukan hubungan atau pedoman manusia dengan Tuhannya. Demikian video penjelasan dari saya terkait hasil analisis dan juga tanggapan dari cuplikan video argumentasi Rocky Gerung terkait Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.